Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfarizi ingin menjelaskan tentang integral garis pada medan vektor. Integral garis digunakan untuk menghitung besaran suatu medan vektor sepanjang lintasan tertentu. Bentuk umum integral garis adalah seperti ini. Integral CF titik dr, di mana F sama dengan medan vektor, C sama dengan lintasan atau kurva, dr sama dengan elemen kecil pada lintasan, dan titik sama dengan menunjukkan operasi dot product atau perkalian titik. Sebelum mengerjakan soal, kita perlu memahami bahwa integral garis digunakan untuk menghitung pengaruh suatu medan vektor sepanjang lintasan tertentu. Dalam soal ini, kita akan menghitung integral garis dari medan vektor F sepanjang lintasan yang diberikan. Kita lanjut, menentukan persamaan parametrik. Diketahui RT sama dengan 2TI negatif 3TJ plus K. X sama dengan 2T, Y sama dengan negatif 3T, Z sama dengan 1. Langkah pertama adalah menentukan komponen-komponen lintasan. Dari persamaan RT, kita memperoleh X sama dengan 2T, Y sama dengan negatif 3T, dan Z sama dengan 1. Nilai Z tetap karena tidak mengandung parameter T. Lanjut, kita menentukan vektor diferensial turunan terhadap T. dx per dt sama dengan 2. dy per dt sama dengan negatif 3. dz per dt sama dengan 0. Sehingga dr sama dengan 2 min 3 0 dt. Selanjutnya, kita mencari turunan setiap komponen terhadap parameter T. Hasilnya adalah 2, negatif 3, dan 0. Dengan demikian, diperoleh vektor diferensial lintasan atau dr, yaitu 2 min 3 0 dt. Lanjut, kita menulis medan vektor. Medan vektor contohnya seperti ini. F sama dengan 2xyz negatif x kuadrat y z kuadrat x. Integral garis integral c f dikali dr. Medan vektor pada soal dapat ditulis dalam bentuk komponen, yaitu 2xyz negatif x kuadrat y dan z kuadrat x. Untuk menghitung integral garis, kita perlu melakukan perkalian titik antara F dan dr. Lanjut, kita menghitung dot product. Contohnya seperti ini ya. 2xyz, negatif x kuadrat y, z kuadrat x dikali 2, min 3, 0. Hasilnya 4xyz ditambah 3x 2y, sehingga integral 4xyz ditambah 3x kuadrat y dt. Kemudian kita lakukan operasi dot. Komponen pertama dikalikan dengan komponen kedua dikalikan dengan negatif 3, dan komponen ketiga dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 4xyz ditambah 3x kuadrat y. Lanjut, kita substitusikan nilai x, y, z. Karena x sama dengan 2 dt, y sama dengan min 3t, Z sama dengan 1, maka 4xyz sama dengan min 24t kuadrat, dan 3x kuadrat Y sama dengan min 24t akar 3.
Sehingga integral 14 min 24T kuadrat min 24T akar 3 dt. Selanjutnya kita substitusikan nilai X, Y, Z ke dalam persamaan. Setelah disederhanakan diperoleh bentuk integral yaitu negatif 2T kuadrat dikurang 24T pangkat 3. Selanjutnya kita mengintegralkan integral 14 buka kurung min 24T2 min 24T akar 3 dt, sehingga integralnya min 8T pangkat 3 dikurang 6T pangkat 4 41. Itu integralnya 41 di belakang ya. Substitusi batas sama dengan buka kurung min 8 buka kurung 4 akar 3 tutup kurung min 6 buka kurung 4 akar 4 tutup kurung lagi, lanjut dikurang buka kurung min 8 buka kurung 1 pangkat 3 tutup kurung dikurang 6 1 pangkat 4 tutup kurung sama dengan hasilnya min 1778. Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi integral dari negatif 24T kuadrat dalam negatif 8T pangkat 3. Sedangkan integral dari negatif 24T pangkat 3 adalah negatif 6T pangkat 4. Setelah memasukkan batas atas dan bawah, diperoleh hasil akhir sebesar negatif 1778. Begitu saja. Lanjut kita masuk kesimpulan. Nilai integral garis sama dengan negatif 1778. Langkah penyelesaiannya itu ada 5 langkah penyelesaian. Yang pertama itu menentukan parameter lintasan. Yang kedua ada mencari vektor diferensial DR. Yang ketiga ada menghitung dot product. Yang keempat ada melakukan substitusi. Dan kelima mengintegralkan dan memasukkan batas. Demikian penjelasan integral garis pada medan vektor. Dari contoh ini kita dapat memahami bagaimana mengubah lintasan ke bentuk-bentuk parametrik, menghitung dot product, dan menyelesaikan integral garis hingga memperoleh hasil akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.